Walaupun bukan aturan baru, namun pernyataan Menteri ATR baru-baru ini bahwa ketika ada tanah terlantar yang tidak diurus oleh pemiliknya, maka tanah tersebut akan diambil dan masuk kembali menjadi tanah cadangan untuk negara. Tentunya ini menuai beragam komentar warga. Saya akan berbincang dengan Harrison Mokodompis, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR BPN, dan juga Profesor Imam Kuswahyono, Ketua Pusat Pengembangan Hukum Agraria. Halo, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Oke, Bapak-Bapak. Pak Harrison boleh dibuka Selamat kameranya? sore, Pak Harrison. Pak Harrison boleh dibuka Kenapa, kameranya? Mas? Kami belum bisa melihat wajah dari Pak Harrison, boleh dibuka kameranya? Mungkin masih tertutup. Oh ya, oke, sebentar ya. Baik, Pak Harrison. Sudah menyanyi. Baik, kita sedang mencoba untuk bisa Kami melihat sedang langsung. mendengar. Oke, sudah ada dua-duanya. Saya ke Pak Harrison terlebih dahulu. Pak Harrison, sebenarnya apa sih tujuan adanya aturan pemerintah ini yang tentunya membuat masyarakat ini belakangan juga banyak yang pro dan juga kontra. Tapi kalau kita lihat di komentar warganet di sosial media banyak yang kontra terkait dengan aturan di mana tanah yang tidak dikelola dengan baik atau tanah terlantar begitu bisa diambil negara dalam 2 tahun. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Assalamualaikum, salam sejahtera buat masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai kata laut. Jadi penting untuk mengetahui bahwa apa sebenarnya maksud dan tujuan dari adanya peraturan ini. Tidak ada satu peraturan pun yang ditujukan untuk mengambil tanah-tanah masyarakat dengan begitu saja. Karena di atas tanah itu pasti ada hak yang menjadi hak dari masyarakat. Namun demikian, tentu kita harus ingat bahwa untuk tanah-tanah yang dilekati hak, ada fungsi sosial yang perlu dia penuhi. Jadi ketika sebuah luasan tertentu diberikan hak, apakah itu hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, atau bahkan hak milik, maka sesungguhnya pada saat yang bersamaan melekat kewajiban juga. Kewajiban untuk menjaga fungsi sosial atas tanahnya, untuk tidak idle, untuk tetap memperhatikan fungsi-fungsi sosial, sekaligus untuk memberikan nilai terkait dengan ekonominya. Namun demikian, maksud dari tujuan penertiban tanah terlantar ini bukan untuk mengambil tanah-tanah apalagi yang telah dilekati dengan hak milik, tetapi memastikan bahwa seluruh janji pada saat suatu hak diminta dan kemudian didaftarkan, diberikan kepada khususnya korporasi-korporasi yang memang mengusahakan tanah dalam skala ekonomi yang cukup luas, itu dipenuhi. Nah, kalau untuk heavy HGU dan HGB sendiri memang ada di pemanfaatan. Tetapi kalau untuk hak milik, ini agak susah atau jarang sekali case-nya hak milik itu ditetapkan menjadi tanah terlantar karena heavy-nya ada di penguasaan. Itu bisa dilihat di dalam ketentuan pasal 7 PP 20 tahun 2021. Sepanjang masyarakat yang memiliki hak milik itu masih menguasainya, kemudian memasang tanda-tanda batas yang jelas, maka tentu saja negara tidak bisa melakukan proses penertiban atau menetapkan menjadi tanah terlantar. Berbeda dengan HGU atau HGB yang memang pada saat proses pendaftarannya yang bersangkutan baik perorangan maupun korporasi memberikan sebuah janji pengusahaan, penguasaan, pemanfaatan. Nah, inilah yang dalam jangka waktu 2 tahun penting bagi negara untuk melihat apakah telah dilakukan. Itu sebenarnya semangatnya di awal. Baik, berarti bisa dipastikan bahwa ini lebih difokuskan begitu ya Pak dalam hal ini untuk hak guna usaha dan juga hak guna bangunan begitu ya Pak ya. Untuk kalau misalnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan apa janji-janji yang sudah dilakukan begitu tidak dilakukan di kemudian hari begitu ya Pak ya. Oke. Ya, betul. Karena heavy-nya ada di pemanfaatan penggunaannya. Oke, berarti masyarakat khususnya untuk yang memiliki hak kepemilikan tanah begitu itu tidak akan terlalu khawatir begitu ya, tidak perlu khawatir untuk bisa melihat kenyataan bahwa akhirnya nantinya pemerintah kalau misalnya tidak dibangun ataupun dimanfaatkan seperti halnya kebun atau seperti apa tidak akan perlu was-was begitu ya, akan diambil oleh pemerintah. Ya, masyarakat yang memegang sertifikat hak milik berarti kan masyarakat yang telah mendaftarkan tanahnya di kantor BPN di seluruh Indonesia. Yap. Sehingga dia menerima sertifikat tanda bukti yaitu sertifikat hak milik. Nah, terkait dengan tanah hak milik ini,
karena dia ada di heavy-nya adalah di penguasaan, maka kewajiban yang harus dilakukan adalah tentu memasang tanda-tanda batas. Tentu memastikan bahwa tanah itu tidak diambil orang lain. Tentu memastikan juga bahwa kewajibannya antara lain membayar pajak dia lakukan. Tanpa ada sebuah apa namanya perlakuan yang sama dengan HGU dan HGB yang memang sejak awal diperuntukkan untuk sebuah usaha baik perkebunan maupun usaha-usaha pembangunan lainnya. Nah ini saya pikir masyarakat tidak perlu khawatir, hak milik itu memang masuk di dalam objek yang dapat dinilai, dapat dievaluasi oleh PP. Tetapi secara prakteknya agak sulit karena hak milik ini pasti dikuasai. Apakah dia dalam bentuk batas-batas pagarnya sudah kelihatan atau lagi ditungguin oleh keluarga yang bersangkutan atau secara hubungan dia juga membayar PBB. Oke. Jadi ada begitu banyak faktor yang membuat masyarakat tidak perlu khawatir kalau memang dia masih menguasai hak miliknya, ya harusnya tidak perlu merasa bahwa ini dengan gampang akan diambil oleh negara. Itu masih Iqbal sebenarnya. Baik, jadi masyarakat semakin bisa menerima begitu ya, bisa terbuka dengan informasi yang sudah didapatkan dari Pak Harrison. Saya ke Prof. Imam selanjutnya ini, Prof. Ini bagaimana dengan aturan dari pemerintah ini yang sebenarnya memang sudah aturan lama begitu, tetapi kalau kita dengar dari Pak Harrison tadi bahwa ini lebih menyasar ke hak guna usaha dan juga hak guna bangunan sesuai dengan janjinya, tetapi akhirnya nantinya diterlantarkan dan pemerintah juga akan mengambil begitu dalam 2 tahun kalau misalnya tidak ada pengelolaan lebih lanjut. Nah ini bagaimana respon dari Anda? Baik, terima kasih Pak Iqbal, Pak Harrison. Selamat petang. Yang pertama perlu kita lihat posisi dari hak milik dulu ya. Jadi pasal 20 UU-PA mengatakan bahwa hak milik adalah hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh. Jadi posisi hak milik ini paling tinggi dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya. Ya, dibandingkan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak-hak lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu secara konstitusional setiap pemegang hak, terutama hak milik itu sudah dijamin di dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar kita bahwa negara berkewajiban untuk mengakui, memberikan jaminan, memberikan perlindungan dan memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Salah satunya adalah terhadap hak milik atas tanah dan hak atas tanah lainnya. Jadi secara konstitusional demikian. Nah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Harrison bahwasanya posisi dari hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai ini merupakan hak yang ada di bawah hak milik, gitu ya. Nah, oleh karenanya dia berdiri di atas tanah negara, gitu ya. Oleh karenanya di dalam pengambil alihan tanah yang salah satu alasannya adalah penelantaran, tentu untuk hak milik lebih perlu dilakukan dengan cara yang seksama dan hati-hati dibandingkan dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu di dalam negara Indonesia yang negara hukum ini ada perlindungan hukum yang paling azasi bahwa setiap pemegang atas tanah itu wajib mendapatkan perlindungan. Sehingga di dalam pengambilan alih tanah ini karena alasan penelantaran, sebagaimana tadi dikatakan sudah diatur sejak adanya PP nomor 11 tahun 2010 dan kemudian diperbarui dengan PP nomor 20 tahun 2021, itu sebetulnya bukan persoalan yang baru, tetapi tentu masyarakat harus dipahamkan bagaimana sesungguhnya kebijakan pemerintah ini sebaik-baiknya supaya mereka tidak mispersepsi atau miskonsepsi terhadap aturan ini. Saya kira begitu. Saya ke Pak Harrison lagi. Pak Harrison, sebenarnya seperti apa ini indikator yang menyatakan bahwa tanah tersebut terlantar ataupun tidak? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Menyambung tadi yang disampaikan oleh Prof. Imam, hak milik itu kenapa dia agak sulit selain posisinya memang merupakan hak terpenuh dan terkuat. Karena heavy-nya ada di penguasaan, justru negara ingin mendorong masyarakat betul-betul menguasai tanahnya, betul-betul memasang batas-batasnya, betul-betul menjadikan itu sebagai sebuah
peninggalan yang sangat berharga yang tentu harus dijaga. Kalau masyarakat merasa tanah itu adalah sesuatu yang berharga, warisan yang harus dipertahankan, maka menjadi kewajiban juga bagi masyarakat pemilik hak milik untuk dapat menentukan di mana sebenarnya tanahnya berada. Hal itu saja sudah menjadi bagian dari sebuah penguasaan. Nah, kalau kita berbicara mengenai indikator, kalau heavy-nya kembali lagi kepada HGU dan HGB, itu kan ada sebuah janji. Pada saat dia memohonkan luasan-luasan yang kemudian menjadi HGU dan HGB, itu ada semacam plan bisnis. Sebuah rencana usaha yang membutuhkan tanah. Apakah itu usaha perkebunan, atau usaha di bidang properti, atau usaha apapun. Nah, dalam perjalanannya, plan bisnis ini kan harus dia laksanakan. Maka ketika 2 tahun, dan belum ada kegiatan apapun di atas tanah yang kosong itu, yang tadinya dia janjikan untuk dia usahakan, negara dalam posisinya untuk memastikan bahwa jangan sampai ada kesenjangan penguasaan lahan, jangan sampai ada lahan-lahan tidur, jangan sampai ada konflik yang diakibatkan oleh okupasi dan lain-lain, memang memiliki kewenangan untuk bertanya. Ini kenapa? Dan durasi waktu bertanya itu sebenarnya telah cukup memberi waktu untuk si perusahaan itu melakukan semacam konfirmasi bahwa apakah memang masa menunggu itu adalah karena kepentingan bisnis atau memang ketidakmampuan. Maka indikatornya tentu pertama kali harus dilihat adalah kesesuaian antara janji di dalam plan bisnisnya dengan masa 2 tahun yang idle ini. Itu harus dibuktikan. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi kemudian berlanjut terus, kalau memang masih tetap tidak digunakan, akan masuk ke dalam tahap-tahap peringatan yang durasinya 500 lebih hari itu. Nah, kenapa 500 hari itu? Karena memang pemerintah juga memahami bahwa dalam skala-skala tertentu sebuah usaha itu kita tidak bisa terlalu cepat juga menjudge ya, bahwa ini tidak dipergunakan. Mungkin saja ada waktu-waktu yang secara ekonomis bisnis itu menjadi bagian dari perhitungan. Tetapi kalau di dalam masa evaluasi itu kemudian dilanjutkan dalam tahapan-tahapan yang tadi jaraknya cukup jauh, 45 hari, 30 hari, 30 hari, 180 hari, hingga total generalnya 587 hari, masih tetap tidak dilaksanakan, ya atas dasar dan atas semangat pelaksanaan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45 yang dituangkan di dalam Undang-Undang 560 kemudian menjadi PP 20 2001, Permen 20 tahun 2001, negara harus mengatur bahwa tanah-tanah seperti ini harus dikuasai kembali oleh negara dan diatur hubungan hukumnya. Pemanfaatannya juga kembali kepada masyarakat dalam bentuk reforma agraria, TECUN, PSN maupun untuk bank tanah. Termasuk Itu, iya. Mas Iqbal. Termasuk Pak Rison, kalau misalnya memang si pemilik tanah ini belum mampu begitu, belum punya uang untuk bisa dalam 2 tahun untuk bisa membangun ataupun mengelola tanah tersebut. Masa-masa itu bisa dia jelaskan pada saat evaluasi. Pada saat tahapan di dalam 587 itu, dia bisa menjelaskan. Ada kondisi misalnya waktu kita kemarin menghadapi pandemi COVID itu saja ya, mungkin masih ingat ya, 3 tahun. Itu bahkan negara pun memberikan semacam fleksibilitas bahwa sejak pemberian SK itu perusahaan dapat mendaftarkan setelah melewati 6 bulan. Itu sebuah relaksasi. Nah, tentu saja hal ini juga kalau memang ada kendala-kendala teknis maupun pelaksanaan di lapangan yang mungkin force majeure atau apapun kondisinya, itu ada masa tenggang waktu untuk dia menyampaikan semacam klarifikasi, dan itu tentu saja sangat memungkinkan. Kita tinggal melihat dengan pihak-pihak yang berkaitan, karena harus diingat Mas Iqbal, untuk penetapan tanah terlantar ini tidak hanya BPN sendiri, itu ada panitia C. Panitia C itu terdiri dari BPN dan juga unsur dari pemerintah, pemerintah kabupaten, pemerintah kota yang bisa memverifikasi semuanya. Jadi itu sangat memungkinkan dia melakukan klarifikasi, tapi tentu saja tahapan-tahapan untuk menilai itu tetap berjalan. Oke, baik. Sekarang saya ke Prof. Imam lagi, Pak Prof. Imam. Kalau menurut Anda definisi dari terlantar itu seperti apa, dan apakah aturan-aturan yang sebenarnya sudah ada tersebut sudah cukup begitu untuk bisa menyatakan bahwa suatu lahan begitu bisa dikatakan sebagai lahan yang terlantar? Baik, tentu ada satu hal yang perlu didefinisikan ulang atau redefinisi terhadap pengertian terlantar. Jadi terlantar itu tidak lain adalah sebagai
sesuatu objek yang tidak diusahakan, tidak digunakan dan atau tidak dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya, kan gitu ya. Nah, oleh karenanya dalam dimensi hukum tentu ini harus clear dipahami secara sama dari para pemegang hak bahwasannya apakah penelantaran ini dilakukan dengan sengaja atau ada ketidaksengajaan. Tapi yang tadi ditanyakan oleh Pak Iqbal bahwa bagaimana kalau si pemilik ini tidak memiliki uang yang cukup sehingga bisa mengusahakan tanah sebagaimana mestinya. Tentu untuk itu perlu ada kriteria sebelum adanya penertiban gitu ya. Jadi ada usaha yang akurat tentang pendefinisian kriteria tentang tanah terlantar ini. Apakah ini dimiliki oleh pemilik atau pemegang hak yang mampu atau kurang mampu. Nah, oleh karenanya sebelum ditetapkan sebagai tanah terlantar, pentingnya pendataan secara akurat, baik yang dilakukan oleh kantor pertanahan pada level kabupaten kota atau kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional pada level provinsi, dengan dibantu oleh pemangku kepentingan lain, stakeholder yang lain, pemerintah daerah, kemudian dinas-dinas yang terkait, sehingga data itu akurat. Karena jika datanya tidak akurat, nanti akan salah objek di dalam penentuan tanah terlantar itu. Yang kedua tentu ada kejelasan mekanisme, Pak. Nah, mekanisme yang ditempuh di dalam PP nomor 11 tahun 2010 maupun PP nomor 20 tahun 2021 tentu sudah clear, dan mekanisme itulah yang harusnya diikuti di dalam melakukan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Saya kira itu. Baik, baik. Saya ke Pak Rison lagi. Pak Rison, saya kalau berangkat dari rumah dari Bekasi ke Jakarta di daerah MT Haryono itu ada tanah lahan kosong terus terpampang milik kementerian tertentu begitu atau BUMN tertentu, dan itu sudah lama sekali terpampang di situ dan tanahnya tidak diapa-apakan. Itu bagaimana, Pak? Apakah termasuk terlantar atau tidak? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Sebelum ke situ ya, di pasal 7 ketentuan PP 20 tahun 2001, saya ingin ngebold tadi Profesor Imam sampaikan, dan ini masyarakat memang perlu tahu. Penetapan untuk menjadi terlantar itu betul-betul harus proper dan harus prudent. Karena kalau tidak, kesalahan di dalam tahapan penetapannya itu menjadi objek gugatan juga di tata usaha negara, karena kita tidak boleh salah. Sehingga betul, pertama diperjelas apakah itu telah memenuhi kriteria penelantaran. Apakah penelantaran itu memenuhi tadi yang tadi Prof. Imam sampaikan itu, dengan sengaja tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, ya, tidak diusahakan. Itu kata sengajanya itu juga perlu dilihat. Bagaimana dengan yang tidak sengaja kan? Katakanlah ada kondisi-kondisi force majeure atau hal-hal lain yang itu bagian dari sesuatu yang harus dinilai oleh pemerintah dan oleh stakeholder lainnya yang tadi disampaikan Prof. Imam, yang dalam bahasa tahapan disebut sebagai bagian dari keanggotaan Panitia C. Panitia C itu terdiri dari BPN maupun stakeholder pemerintah daerah setempat. Nah, tadi yang disampaikan Mas Iqbal, dan banyak memang hal seperti itu. Cuma tentu kita harus melihat case by case ya, karena beberapa tanah yang seolah-olah idle atau terlantar itu sebenarnya sedang bermasalah. Sedang ada permasalahan hukum yang membuat status hukumnya itu belum inkrah. Belum putus sebenarnya siapa ini. Ya betul, itu sementara ini tercatat atas nama si A atau PTX. Tapi kan status hukumnya bisa saja mengatakan bahwa situasinya masih dalam proses. Jadi kita harus menunggu. Tetapi penelantaran tanah tentu saja harus dihindari. Karena tanah-tanah itu di dalam Undang-Undang 45, Undang-Undang 5, 60, kemudian peraturan-peraturan pemerintah, memang itu harus diusahakan supaya jangan sampai terjadi kekosongan yang mengakibatkan kerugian secara sosial maupun ekonomi. Ada fungsi-fungsi sosial di sana. Jadi semangatnya ini sebenarnya harus dibaca sebagai keinginan negara, keinginan pemerintah agar masyarakat mendapatkan potensi optimal dari tanah yang dimilikinya, bukan keinginan untuk merampas tanah masyarakat, bukan. Karena ini KPI-nya adalah bagaimana tanah-tanah yang tidak termanfaatkan ini menjadi kembali
dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Namun demikian, negara harus tegas dalam posisi ini. Apabila tahapan-tahapan ini telah dilaksanakan dan memang ditemukan ada kesengajaan di dalam situasi yang tidak memanfaatkan tanah ini, maka terlebih khusus kepada HGU dan HGB ini, ya negara harus melakukan tindakan penetapan sebagai tanah terlantar yang kemudian oleh amanat aturannya juga, yaitu di PP yang sama, pemanfaatannya juga kembali kepada masyarakat. Pertama, reforma agraria. Kan kita tentu paham, reforma agraria adalah salah satu konsensus nasional tentang bagaimana masyarakat harus mendapatkan lahan sebagai bagian dari upaya pemerintah mengatasi kesenjangan kepemilikan lahan. Kemudian untuk tanah cadangan umum, untuk apa itu? Ada kepentingan hari ini tentang membangun 3 juta rumah, ada kepentingan membangun sekolah rakyat, ada kepentingan untuk pengadaan tanah infrastruktur, ada kepentingan untuk pertahanan dan keamanan. Nah itu dari mana kita bisa mendapatkan itu semua? Kan salah satu sumber adalah dari lahan-lahan yang memang telah tidak diperpanjang atau telah ditetapkan tanah terlantar. Jadi itu sebenarnya maksud dari apa yang di hari ini sedang menjadi topik diskusi di masyarakat, dan kita tentu saja menginginkan bahwa di ujung akhir dari diskusi ini adalah seluruh lahan-lahan yang telah dilekati hak tentu harus dipenuhi hak dan kewajibannya. Itu saja sebenarnya, Mas Iqbal. Baik, Pak Harrison, tentunya sekali lagi di masyarakat jadinya semakin terbuka nih dengan penjelasan dari Pak Harrison dan juga dari Prof. Imam bagaimana nantinya harus dikelola begitu ya, minimal harus ada patoknya begitu ya Pak ya, harus ada patoknya supaya penanda begitu ya bahwa itu ada miliknya. Dan terima kasih Pak Harrison dan juga Prof. Imam sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu Pak.